Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Isrilarik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model proses pengembangan perangkat lunak. Langsung saja kita menuju slide selanjutnya. Tahapan proses pengembangan perangkat lunak. Tahapan proses pengembangan perangkat lunak terdiri dari 6 tahap, yaitu 1. Sistem Information Engineering dan Modeling, 2. Software Requirement Analysis, 3. Desain, 4. Coding, 5. Testing Verification, lalu yang keenam Maintenance. Lalu kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Sistem Information Engineering dan Modeling. Pemodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan dari seluruh sistem yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. Hal ini sangat penting, mengingat software harus dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang lain seperti hardware, database, dan sebagainya. Tahap ini sering disebut dengan project definition. Lalu selanjutnya, Software Requirement Analysis. Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat, maka para software engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software. Misalnya, fungsi yang dibutuhkan, user interface, dan sebagainya. Dari dua aktivitas tersebut, pencarian kebutuhan sistem dan software harus didokumentasikan dan ditunjukkan kepada pelanggan. Selanjutnya, desain. Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan di atas menjadi representasi ke dalam bentuk blueprint software sebelum coding dimulai. Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya, seperti dua aktivitas sebelumnya. Maka proses ini juga harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. Coding. Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain yang secara teknis nantinya dikerjakan oleh programmer. Testing atau verification, yaitu sesuatu yang dibuat haruslah diuji cobakan. Demikian juga dengan software. Semua fungsi-fungsi software harus diuji cobakan agar software bebas dari error, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Maintenance, yaitu pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalam adalah pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan, mungkin saja masih ada error kecil yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari eksternal perusahaan, seperti ketika ada pergantian sistem operasi atau perangkat lainnya. Ragam model proses pengembangan perangkat lunak. Ragam model proses perangkat terdiri dari 5 model, yaitu 1. Model air terjun atau waterfall, 2. Model prototype, 3. Model rat, 4. Model spiral, 5. Model forged. Model air terjun atau waterfall. Pada model waterfall atau disebut dengan air terjun, ada beberapa fase yang harus kita terapkan, yaitu 1. Menganalisis kebutuhan lalu pendefinisiannya, 2. Perancangan sistem dan perangkat lunaknya, 3. Implementasi dan unit testing, 4. Integrasi dan pengujian sistem, 5. Pengoperasian dan perawatan. Sebuah proses akan kembali ke state sebelumnya agar tidak ada perubahan setelah proses menuju state di bawahnya, sebab sangat sulit. Kekurangan model waterfall. 1. Terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel, karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses.
Dua, hal ini mengakibatkan sulitnya untuk merespon perubahan kebutuhan pengguna atau user. Tiga, model air terjun harus digunakan hanya ketika persyaratan dipadahi dengan baik. Kelebihan model waterfall itu bisa digunakan jika suatu persyaratan untuk membuat suatu software sudah dipahami dengan baik dan sudah lengkap dengan persyaratan yang ada. Yang kedua, model RAID. Rapid Application Model atau RAD adalah sebuah proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linier yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan yang tinggi dari model sekuensial linier di mana perkembangan cepat mencapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihan penggunaan model RAD. Satu, yaitu dimungkinkan dalam proses pembuatan membutuhkan waktu yang sangat singkat, 60–90 hari, menghemat biaya karena penekanannya adalah pengguna komponen-komponen yang sudah ada. Saat menggunakan kembali komponen-komponen yang sudah ada, maka beberapa komponen program sudah diuji sehingga tidak dapat melakukan penghematan waktu dalam uji coba. Kekurangan penggunaan model RAD. Satu, bagi proyek yang besar tetapi berskala, RAD memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan jumlah tim RAD yang baik. Dua, RAD menuntut pengembangan dan pelanggan yang memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid file yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem dalam jangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. RAD menekankan perkembangan komponen program yang bisa dipakai kembali. Reusable menjadi batu pertama teknologi objek dan ditemui di dalam proses rakit komputer. Tiga, tidak semua aplikasi sesuai dengan RAD. Bila sistem tidak dapat dimodelkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat problematis. 4. RAD menjadi tidak sesuai jika risiko teknisnya tinggi. Hal ini terjadi bila sebuah aplikasi baru memforsir teknologi baru atau bila perangkat lunak baru membutuhkan tingkat interoperabilitas yang tinggi dengan program komputer yang ada. Model prototype, yaitu metode prototyping adalah sistem informasi yang menggambarkan hal-hal penting dari sistem informasi yang akan datang. Prototype sistem informasi bukanlah merupakan sesuatu yang lengkap, tetapi sesuatu yang harus dimodifikasi kembali, dikembangkan dan ditambah atau digabungkan dengan sistem informasi yang lain bila perlu. Prototyping terbagi 4, yaitu 1. Feasibility prototyping. Pengertiannya yaitu untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. 2. Requirement prototyping, untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. 3. Design prototyping, untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. 4. Implementation prototyping, lanjutan dari rancangan prototype. Prototype ini langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang akan digunakan. Kelebihan prototyping. 1. User dapat berpartisipasi aktif. 2. Penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. 3. Mempersingkat waktu pengembangan hasil. Kekurangan prototyping. Proses analisis dan perencanaan terlalu singkat. 2. Mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. 3. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Selanjutnya, prototipe terlalu cepat selesai. Selanjutnya, model spiral. Model ini cukup baru ditemukan, yaitu tahun 1988 oleh Gary Baum. Spiral adalah salah satu bentuk evolusi yang digunakan metode iterasi natural yang dimiliki oleh model prototyping yang digabungkan dengan aspek sistematis yang dikembangkan model waterfall. Berikut adalah aktivitas yang ditentukan dalam spiral model. Kelebihan model spiral dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer.
2. Lebih cocok untuk mengembangkan sistem dan perangkat lunak skala besar. 3. Pengembangan dan pemakaian dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Kelemahan model spiral. Sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. 2. Memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. 3. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Model inkremental. Model ini adalah rekayasa perangkat lunak. Penerapan rekayasa perangkat lunak berbagian yang menghasilkan perangkat lunak yang lengkap. Proses membangun berhenti jika produk telah mencapai seluruh fungsi yang diharapkan. Keunggulan dari incremental model. 1. Personil bekerja optimal. 2. Pihak konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah selesai dibangun. Contohnya pemasukan data karyawan. Yang ketiga, mengurangi trauma karena perubahan sistem. Tren dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya bagian per bagian. Memaksimalkan pengembalian model investasi konsumen. Selanjutnya, kekurangan dari incremental model. Cocok untuk proyek berukuran kecil, tidak lebih dari 200.000 baris coding. Yang kedua, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil eksperimen. 3. Dapat menjadi build dan fix model karena kemampuannya untuk selalu mendapatkan perubahan selama proses rekayasa berlangsung. Extreme Programming Model. Model 4G Organizing Techniques atau 4GT mencakup seperangkat peralatan perangkat lunak yang berfungsi sebagai perangkat bantu yang memudahkan seseorang mengembangkan software mengaplikasi beberapa karakteristik software pada tingkat yang tinggi yang akan menghasilkan source code dan objek kode secara otomatis sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan khusus yang dibuat oleh sang pengembang perangkat lunak. Kelebihan model 4G. 1. Waktu lebih efisien. 2. Peningkatan produktivitas yang besar. Kekurangan model 4G yaitu sulit memanfaatkan alat bantu peralatan tool 4GT dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang konvensional. 2. Terdapat juga masalah dalam hal kode sumber yang tidak efisien. Yang ketiga, pemeliharaan sistem software besar yang dikembangkan oleh 4GT juga masih sedang dalam proses pengajian. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.